Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Emri Zalika Putra dengan nomor induk mahasiswa C1C020034. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul tentang sistem keuangan syariah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CA, CI, QNR, CSRS. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, durasi video, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep memelihara, memperoleh, dan menggunakan harta kekayaan dalam Islam. Eh, Terdapat konsep untuk memelihara kekayaan agar bisa dimiliki manusia dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, menunaikan haji, perang, jihad atau jihad dan sebagainya. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain: pertama, tidak boros dan tidak kikir; kedua, memberikan infak dan sedekah; ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan; keempat, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul qardul hasan; yang terakhir atau yang kelima yaitu meringankan kesulitan orang berutang. Akad atau kontrak ataupun transaksi. Fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni pertama akad tabaru atau gratuitos kontrak. Yang kedua akad tijarah kompensasional kontrak. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada natural uncertainty contract, yang kedua itu natural certainty contract. Dalam akad harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya. Suatu akad ada tiga, yaitu pertama, pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad; kedua, objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu; yang ketiga, ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Pertama, itu semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, riba. Ketiga, penipuan. Keempat, gharar atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. Kelima, iktikar atau penimbunan barang. Keenam, monopoli. Ketujuh, bayan najshi atau rekayasa permintaan. Yang kedelapan, suap. Kesembilan, ta'alluq atau penjual bersyarat. Ke-10, al-inah atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Ke-11, jual beli dengan cara talaki al-rukban. Riba dan jenis riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, secara batil ataupun bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Prinsip sistem keuangan syariah. Adapun prinsip sistem keuangan Islami sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. Pertama, pelarangan riba. Kedua, pemberian risiko. Ketiga, tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Kelima, kesucian kontrak. Dan terakhir, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Instrumen keuangan Islami. Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, ada akad investasi. Kelompok akad ini adalah mudharabah, musyarakah, suku atau obligasi syariah. Dan terakhir ada saham syariah, produknya harus sesuai dengan syariah.
Lalu yang kedua ada akad jual beli atau sewa menyewa. Kelompok akad ini adalah murabahah. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada. Ketiga istisoh, istina atau memiliki sistem yang mirip dengan salam. Empat ada ijarah adalah akad sewa yang menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Dan yang ketiga ada akad lainnya meliputi sarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Ke Selanjutnya ada wadiah dan selanjutnya ada qardul hasan. Keempat ada al-wakalah adalah jangka pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Kelima ada kofalah. Keenam ada hiwalah adalah pengalian utang atau piutang dari pihak pertama al-mukhil kepada pihak lain al-muhal alaih atas dasar saling mempercayai. Dan terakhir ron merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan pinjaman aset. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.